Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kasus dugaan pemerasan penonton DWP yang berujung pada pemecatan Dir Narkoba Polda Metro Jaya, telah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mas Bremana. Baik Pak Yusuf, ini terkait dengan PTDH terhadap Kombes D, kemudian juga kepada Kanit Y, dan juga sidang etik yang dilakukan di Propam, apakah sudah cukup profesional Pak Yusuf? Ya, kami tentu sangat prihatin yang tadi pagi sidang Komisi Kode Etik telah selesai memberikan putusan kepada dua oknum yang terkait dengan dugaan pemerasan di acara DWP kemarin beberapa lalu itu, yang itu menjadi sorotan publik. Dalam pantauan Kompolnas, tentu ini merupakan langkah cepat, langkah responsif yang dilakukan oleh Polri untuk menunjukkan komitmen bahwa apabila ada oknum yang diduga melakukan pelanggaran dan penyimpangan, tentu institusi tidak akan mentolerir. Ini sungguh terlihat jelas. Nah, dalam pantauan Kompolnas, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang itu sudah selesai kepada dua oknum, itu kita pantau berjalan dengan baik, secara profesional. Sudah dilakukan juga penyampaian informasi kepada publik tadi pagi yang sudah selesai, tinggal satu lagi yang masih diskor dan berlanjut rencananya besok 2 Januari, hari Kamis besok. Baik Pak Yusuf, tadi kan juga sempat dibeberkan terkait dengan perencanaannya sampai dengan eksekusi yang sudah disusun secara matang. Nah, terkait dengan otak ataupun dalang di balik pemerasan ini, apakah itu Kombes D atau ada sosok lain di luar dari 18 orang ini, Pak? Sejauh ini prosesnya ini kan sebenarnya apabila kita telaah fakta-fakta yang ada itu ya, bisa dinilai sebenarnya ini pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dalam setiap kegiatan event-event konser seperti DWP yang lalu ini. Hanya ada penyalahgunaan kewenangan di dalam pelaksanaan tugas itu. Ini terlihat di dalam proses sidang Komisi Kode Etik kaitannya dengan tuntutan perbuatan yang diduga melakukan pelanggaran itu, penyalahgunaan kewenangan. Nah, terus terkait dengan peristiwanya sendiri, ya namanya pelaksanaan tugas tentu memang direncanakan, namun di dalamnya ada penyalahgunaan. Sementara kita lihat ini ya, kalau di dalam norma kode etik itu sebenarnya bisa disebut permufakatan melakukan pelanggaran. Jadi ya, sementara ini yang sudah diputus ini kan pimpinannya, direktoratnya. Nah, tentu ini kaitannya dengan tidak melaksanakan pengawasan yang seharusnya kepada bawahannya. Jadi berarti sejauh pengawasan saja Pak ya, bukan untuk dalang ya Pak? Bukan kaitannya dengan ada satu oknum yang melakukan yang dikatakan sebagai aktor intelektualnya, tapi di sini terlihat ada permufakatan di dalam melakukan pelanggaran. Oke, baik. Kemudian untuk misalnya ini kan sudah ada 3 yang dalam proses sidang etik, kemudian ada 15 orang lagi, apakah nanti sanksinya akan bisa lebih dari PTDH atau mungkin di bawahnya Pak? Karena untuk yang paling tinggi jabatan di Res Narkoba sudah di PTDH seperti itu. Iya, sementara kan semuanya itu tergantung fakta-fakta perbuatan pelanggarannya. Yang 2 sudah selesai, itu fakta-fakta perbuatan pelanggarannya tidak memiliki satu fakta yang sangat meringankan untuk terbebaskan dari putusan PTDH, sehingga putusannya kan memberikan sanksi administrasi PTDH. Itu sudah terlihat dari 2 oknum. Yang ketiga ini masih belum selesai, tentu akan dilihat kembali fakta-fakta perbuatannya, itulah yang akan menentukan bagaimana nanti sanksi yang akan diberikan. Sepertinya
kalau ini kan jabatannya diduga Kasubdit, ya, artinya masih di bawah direktur dan di atas Kanit. Jadi nanti akan dilihat bagaimana fakta-fakta perbuatannya. Apabila melihat dari yang dua sudah diputus yaitu sanksinya PTDH, tentu mirip-mirip lah seperti itu. Tapi sekali lagi ini kita akan pantau dan lihat bagaimana fakta-fakta perbuatannya. Tapi kemungkinan akan PTDH ya Pak ya? Ya, sementara kan secara umum ini kan dugaan pelanggaran yang dilakukan ini kan terkait dengan tidak hanya institusi kepolisian yang tercoreng, tapi juga nama baik bangsa dan negara karena korbannya itu adalah warga negara asing. Artinya secara kelembagaan negara tidak bisa menjaga nama baik itu, yaitu nama baik bangsa dan negara. Tentu ini sangat berat. Apabila itu yang menjadi pertimbangannya, nama baik bangsa dan negara. Itu. Pak Yusuf, kalau terkait dengan aliran dana 2,5 miliar ini Pak, apakah sudah didapatkan kira-kira kemana dan ke siapa saja Pak? Ini kan sementara menjadi barang bukti yang telah diamankan, telah disita oleh Divpropam, sehingga ini akan terus menjadi barang bukti di dalam sidang Komisi Kode Etik. Oknum-oknum yang lain yang terlibat, yang sementara kan itu ada 18, jadi yaitu akan dilihat bagaimana fakta-fakta selanjutnya. Sementara kan barang buktinya ini sudah disita 2,5 M, jadi ya itu sudah cukup jelas. Nah, bagaimana itu diperoleh itu nanti ada dalam fakta-fakta. Oke, tapi alirannya masih belum tahu Pak ya, ke luar negeri atau kemana gitu, belum ada keterangan yang dari sidang. Sementara kan dana uang barang bukti 2,5 M itu kan sudah disita oleh dari tangan oleh Divpropam. Berarti tidak ada yang bocor ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Kita kawal terus kasus ini. Selamat malam. Terima kasih.